Haleluya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Welcome back to the church. Kami senang sekali dapat melayani saudara di tempat ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi atas hidup kita. Amin saudara. Dan saudara, hari ini kita gak mau menyanyiakan momen ini. Kita mau pakai waktu ini untuk menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Dan kita undang hadirat Tuhan turun di atas kita. Amin saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari datang pada Tuhan saudara. Bawa hati kami menyembah-Mu Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari angkat tanganmu bersama, nyatakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan bersama, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya, mari bagi beri saudara nyatakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya benar Tuhan, hidup kami adalah bait-Nya Tuhan. Kami biarkan turun atas kami hadirat-Mu Tuhan. Isi hati kami, penuhi hati kami, biar hidup kami memuliakan Engkau. Amin. Mari bersama nyatakan hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Dan ku tersyukur, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Mari saudara jangan berdiam diri, angkat tanganmu, sembah nama Tuhan. Nyatakan kerinduanmu pada Yesus. Oh, you're all we need, Jesus. Kau satu yang kami butuhkan. Oh, haleluya, haleluya. Bersemayam dalam hati kami. Tuhan masuki hati kami. Haleluya. Jesus. Haleluya. Hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan, yang kami tinggikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami. Oh, terbuka lebar bagi-Mu Tuhan. Masuki hati kami, ubahkan hidup kami, pulihkan hati kami Tuhan. Oh, hanya Kau yang kami perlukan, tiada yang lain, hanya hadirat-Mu. Oh, ubah kami dari dalam sampai keluar. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Ya benar Tuhan, kami tahu Tuhan Kau hadir di tempat ini. Dan hanya satu yang kami butuhkan Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami siap memuji Kau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Semua siap memuji Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita, come on. Coba nyatakan. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Karya salib-Mu membukakan
dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Karya salib-Mu membuka anugerah-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, nyatakan Kau mulia, bercahaya, Roh Budi dan dahsyat. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tepuk tangan sebelah kita buat Tuhan. Come on. Semesta memuji Engkau Tuhan. Kau Raja atas segala-galanya. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat keselamatan yang boleh Kau berikan, buat setiap kesembuhan, pemulihan, semua datang daripada-Mu Yesus. We'll make some noise for Jesus. Wow. Menyatakan bersama, semesta memuja, oh menyembah-Mu Tuhan. Hey, yeah. Hatiku menyembah. Are you ready? Kau mulia, bercahaya, Roh Budi dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memulia. Sekali lagi nyatakan Kau mulia, Kau mulia, bercahaya, Roh Budi dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara percaya ada kuasa dalam nama Tuhan, amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan Tuhan kita Tuhan yang hebat. Haleluya. Mau nyatakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Saudara percaya? Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dialah menara yang teguh, kota benteng dan perisai kita. Oh, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung
percaya di dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Amin. Ada pemulihan hati. Semua hati yang tersakiti akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Biar nama-Mu Tuhan yang termulia. Come on, bersatu hati sama-sama nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Grace Kelly, senang dapat berjumpa dengan saudara dalam sukacita di tahun yang baru ini. Berikut informasi dan kegiatan yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Usia Indah mengadakan ibadah ucapan syukur pada Kamis 11 Januari pukul 10 di NDC Greenfield. Ibadah dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Ibadah gabungan NDC Woman diadakan pada Kamis 18 Januari pukul 10.30 bertempat di NDC Living Word. Ibadah dilayani oleh Pastor Jacqueline Selose. Ikuti Encounter Night pada Rabu 10 Januari pukul 19 bertempat di NDC Baywalk. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode Kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Laporan persembahan atau janji iman pembangunan NDC Peak 2 dapat dilihat di TV signage di area lobi dan akan diupdate secara berkala. Saudara yang rindu mendukung pembangunan melalui persembahan atau janji iman dapat memberikan melalui aplikasi NDC atau melalui transfer ke rekening pembangunan berikut ini dengan mencantumkan nama atau inisial pada kolom keterangan. Volunteer NDC, Anda terundang hadir pada ibadah pelantikan dan pengurapan yang diadakan pada Sabtu 13 Januari pukul 10.30 di NDC Central Park. Kehadiran seluruh volunteer sangat diharapkan, dan kita akan mendapat arahan pelayanan dari Senior Pastor NDC, Pastor Josia Abdi Saputra. Program diakonia untuk bantuan khusus dan rumah sakit, pendidikan, sosial kemanusiaan, duka cita, dan bantuan sembako diberikan kepada jemaat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan. Laporan keuangan diakonia per Desember adalah sebagai berikut. Jemaat yang rindu menjadi berkat bagi saudara kita yang membutuhkan dapat mendukung pelayanan diakonia melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nafiri Allah Diakonia atau melalui aplikasi NDC di menu giving. Pemulihan dan mujizat terjadi saat Tuhan bekerja melawat umatnya. Ikuti Encounter Night, asal ku jamah jubahnya, yang diadakan pada Kamis 18 Januari pukul 19 di NDC Baywalk. Firman Tuhan dilayani oleh Pastor Josia Abdi Saputra dan performance bersama NDC Worship. Kita juga akan diberkati dengan kesaksian perlindungan Tuhan meluputkan dari maut
oleh PDP Handi Irawan. Alami pemulihan dari Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dikuatkan, yang susah dihiburkan. Asal ku jamah jubahnya. Gerakan doa puasa 21 hari Live by Faith akan dimulai. Puasa mulai Rabu 10 Januari pukul 20 hingga keesokan harinya pukul 12. Renungan dapat diakses melalui Revive yang tersedia di aplikasi NDC. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara kita fokuskan hati kita kembali pada Tuhan. Kita menyatakan bahwa dialah anak domba yang hidup, yang berkuasa atas segala-galanya. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Mulia. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari bagi berdiri saudara, nyatakan lebih sungguh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Ya benar Tuhan, Kau yang akan memerintah selama-lamanya. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kau yang telah menebus kami, Kau yang telah menyelamatkan kami. Oh, Kau layak dipuji Tuhan. Oh, we sing the glory of Your name. We sing the glory of Your name. Yeah. Mari angkat tangan bersama.
atas semua yang di bumi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Oh Yesus, Kau satu-satunya yang layak dipuji, yang layak disembah. Oh hanya Yesus. Oh, Kau anak domba yang hidup. Oh, Kau anak domba yang hidup. Yesus, haleluya. Kami agungkan, kami muliakan, oh Yesus, oh Yesus, oh Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa selamanya. Mari angkat tangan menyatakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah akan memerintah selamanya atas semua yang, atas semua yang di bumi, atas semua yang, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Tepuk tangan lebih luar biasa lagi dong buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya yang layak terima penyembahan kami. Engkau tempat pertama kami. Engkau Tuhan yang maha dahsyat, maha hebat. Dan Engkau yang selalu membuat kami terpesona, tercengang-cengang dengan kebaikan demi kebaikan yang Engkau curahkan bagi hidup setiap kami ya Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi pikiran-Mu, pikiran kami menjadi selaras dengan hal tersebut. Apa yang menjadi hati-Mu, kami rindu hati kami pun menjadi selaras dengan hati-Mu. Kami siap untuk diberkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya yang paling dahsyat dong buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara terkasih. Siapa yang hidupnya sepanjang minggu ini diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan? Yes. Siapa yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan dengan masalah boleh lambaikan tangan? Yes ya. Masalah juga membawa berkat buat kehidupan. Dan kita mau belajar dari sebuah keluarga di dalam tokoh Alkitab. Di mana keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dipakai Tuhan, dahsyat. Bahkan sampai hari ini nama keluarga ini terus disebut-sebut. Siapakah mereka? Mereka adalah yang ingin saya bagikan hari ini. Keluarga daripada Ishak, anak daripada Abraham ya. Dan kita tahu kisah ceritanya saudara. Pada saat Ishak menikah dengan istrinya yaitu Ribka. Mereka menunggu untuk mendapatkan anak. Begitu anaknya keluar saudara ternyata anak kembar. Yang duluan yang lebih tua namanya Esau. Dan kemudian adiknya namanya Yakub saudara. Mereka bertumbuh bersama-sama ya. Kemudian seperti layaknya sebuah keluarga tentu saja saya ngebayangin mereka main bareng. Mereka seru-seruan bareng saudara ya. Sampai satu kali saudara setelah Ishak semakin tua dia itu mau memberikan berkatnya. Dan tentu saja berkatnya yang diberikan itu adalah kepada anak tertuanya yaitu Esau saudara. Tetapi kita juga tahu ceritanya bahwa ternyata sang istri mendengar papahnya mau kasih berkat. Sang istri segera menyuruh Yakub karena sang istri lebih sayang sama Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau. Ingat ceritanya Esau berbulu, Yakub enggak, jadi dipasanglah bulu di sini saudara karena papanya udah cuma bisa meraba gitu kan. Dan apa yang terjadi? Papanya memberkati yang namanya Yakub padahal seharusnya Esau.
Ketika Esau balik saudara ya, dia kaget karena ternyata papanya sudah memberikan berkat tersebut. Kok sampai segitu sedih banget sih gara-gara berkat? Karena gak main-main. Berkat itu apa yang diucapkan papanya saudara kepada anaknya, itu menjadi milik anaknya. Dan waktu diberkati saudara dikatakan bahwa berkatnya ya itu luar biasa. Mari kita buka yuk di dalam Kejadian 27 ayat 26 sampai dengan 29. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub, mestinya Isau kan mestinya, tapi ini kan lagi dibohongin gitu ya. Oke, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah memberikan kepadamu apa? Embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat gak main-main saudara. Berkat luar biasa. Berkat yang sangat besar. Dikatakan bahwa anggur akan berlimpah-limpah, gandum berlimpah-limpah. Artinya si anak akan menjadi orang yang sangat diberkati. Bangsa-bangsa takluk sama dia. Kemudian dikatakan lagi bahwa dia akan menjadi tuan atas saudara-saudaranya. Anak-anak ibunya, ibumu akan menjadi takluk padamu. Wow, amazing. Tapi saudara, waktu Esau tahu berkat ini ternyata diberikan bukan kepada dia, tetapi ternyata kepada adiknya, ya. Pulanglah si Esau kan saudara ya, dari berburu, lalu terkejutlah Ishak, bapaknya kaget. Lalu berkata, tadi siapa ya yang udah memburu binatang dan telah membawanya kepadaku? Aku udah makan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati, kata papanya. Saudara, lanjutannya kalau kita baca ya. Kemudian Esau mendengar perkataan ayahnya itu. Ngapain dia? Meraung-raunglah dia. Nangis teriak-teriak saudara. Dengan sangat keras dalam kepedihan hati. Sakit hati dia. Luka hati dia. Lalu dia bilang sama papahnya. Berkatilah aku juga ya Bapa. Lalu jawab papahnya. Adikmu telah datang dengan tipu daya. Dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Terus Esau ngomong lagi sama papanya, bukankah tepat namanya Yakub karena telah 2 kali dia menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Apakah Bapak gak punya berkat lagi yang lain? Gak ada, kata papanya. Jadi sekarang Esau sudah terkasih ya, marah sekali, kecewa sekali. Karena ternyata dia dibohongin sama adiknya. Saking kecewanya, kalau kita lihat lagi lanjutannya di dalam Kejadian 27 ayat 41. Baca yuk 1, 2, 3. Esau apa saudara? Menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Karena papanya udah tua ya saudara ya. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Perhatikan, ini keluarga cinta Tuhan. Keluarga yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi ternyata ada luka hati saudara. Artinya tidak ada keluarga yang sempurna di muka bumi ini. Mungkin Anda adalah produk seperti Esau. Yang pernah dibohongi, dikecewakan. Engkau adalah produk seperti Esau. Yang dulu di masa lalumu engkau mengalami kepahitan di dalam kehidupanmu. Harusnya anak kembar ini Esau sama Yakub di dalam keluarga ya idealnya adalah keluarga yang bahagia. Adik kakak rangkulan, adik kakak saling tolong menolong. Tetapi berdua ya yang ada sekarang adiknya mau diburu sama kakaknya untuk dibunuh saudara. Dan akhirnya Ribka sang istrinya Ishak, mamah daripada Yakub mendengar hal itu. Lalu dia berkata kepada Yakub, dia katakan Esau kakakmu itu ya akan membunuh engkau
bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, ya, kakaknya ibunya, pamannya daripada Yakub. Kabur Yakub. Sudah lihat kan? Sepertinya kita pikir keluarganya gak bakal ada masalah. Cinta Tuhan kok, kenal Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Saudara, mungkin keluarga kita bahkan dulu belum kenal Tuhan. Tidak heran saudara, banyak di antara kita yang terlihatnya sekarang oke-oke aja. Tapi sebenarnya di dalam hubungan kita, entah dengan orang tua, entah dengan kakak adik kita, dengan teman-teman kita, ternyata dipenuhi dengan kebencian. Kita punya luka hati di dalam kehidupan kita. Kita punya kepahitan. Ini yang terjadi sekarang di zaman ini. Banyak sekali orang-orang saudara terkasih masuk ke dalam pernikahan dengan kepahitan. Bisa bayangkan apa yang terjadi? Kalau orang tidak pulih dari luka hatinya, maka orang luka pasti akan melukai orang lain. Pada saat dia menjadi seorang ayah, pada saat dia menjadi seorang ibu, pada saat dia menjadi seorang suami, pada saat dia menjadi seorang istri, maka hati yang luka ini akan terus-terusan melukai keluarganya. Menjadikan bukan saudara? Sehingga yang seharusnya luka emosi itu harus dipulihkan. Karena orang yang memiliki luka emosi yang belum pulih, dia akan sering menyakiti hati orang lain dengan perbuatan dan perkataannya. Esau kenapa bisa luka hati? Kenapa dia bisa luka batin seperti begini? Ya, kalau kita pelajari lagi latar belakangnya. Orang yang sakit hati karena dia kecewa sekali, dia akan melakukan sesuatu justru kebalikannya saudara. Dia sengaja mau tunjukin, dia tahu ini gak boleh. Dia tahu ini gak baik, tetapi itu yang dia lakukan. Dan itu yang terjadi dengan Esau. Pada saat dia udah begitu kecewa saudara, maka apa yang dia lakukan? Mama papanya melarang dia untuk menikahi gadis-gadis yang tidak kenal Tuhan. Tetapi karena dia pahit hati, orang-orang pahit hati seringkali menunjukkan sesuatu saudara terkasih dengan sengaja tidak mau melakukan yang baik. Dan yang dia lakukan di dalam Kejadian 26 ayat 34 dan 35 ketika Esau telah berumur 40 tahun. Dia mengambil Yudit orang Beri, anak Beri orang Het dan Basmat orang Elon. Anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan apa saudara? Kepedihan bagi Ishak dan bagi Ribka. Papa mamanya sedih, papa mamanya kecewa. Papa mamanya sekarang yang hatinya sedih. Kenapa sih bisa terjadi? Karena lagi-lagi Esau melihat bahwa sang mama ini favoritnya adalah Yakub bukan dia. Ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini. Kalau engkau punya anak, jangan pilih kasih. Anakmu bisa luka. Anakmu bisa kecewa, sudah terkasih. Ribka begitu sayang dengan Yakub, apa-apa Yakub, apa-apa Yakub, apa-apa Yakub. Tanpa dia sadari ternyata Esau kecewa kepada dia. Firman Tuhan membuktikan Ishak sayang kepada Esau, tetapi Ribka kasihnya kepada Yakub. Kemudian belum lagi yang namanya Esau pernah ditipu sama Yakub, makanya dia begitu kecewa sekali dan akibatnya menumpuk saudara, ya. Kecewa demi kecewa akhirnya dia menjadi pahit hati. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar soal luka hati di dalam kehidupan kita. Kok bisa sih orang luka hati? Ya, bisa saudara. Luka hati bisa kita dapatkan dari masa kecil kita dulu. Dari cara asuh yang tidak ideal. Yang ideal itu mama papa bisa mengasuh anak-anak dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin kita menjadi fatherless generation. Dari kecil papa udah ninggalin mama karena papa menikah lagi dengan orang lain. Sehingga akhirnya anak itu tumbuh tanpa sosok papa. Ditambah lagi mama kerjanya curhat. Tuh papa kamu tuh memang brengsek. Papa kamu tuh lari sama cewek lain. Papa kamu tuh begini. Kasian kan saudara? Anak masih umur 4, 5 tahun, 6 tahun. Dengerin curhat dari mamanya. Yang seharusnya dia belum pantas untuk terima itu, terlalu berat beban itu buat anak seumur dia. Anak yang masih lari-lari ke sana ke sini. Karena mamanya juga luka saudara. Sehingga anaknya akhirnya menjadi luka. Atau
punya mama, punya papa, saudara, ada di rumah dua-duanya, tetapi nggak pernah perhatiin anak-anak. Suster yang suruh jaga anak-anak. Papa sibuk kerja, pulang sampai malam, ngurusin anak aja enggak. Tapi begitu dengar si anak bikin masalah di sekolah, papa langsung nyeret anaknya, langsung pukul anaknya. Dan langsung bilang, jangan malu-maluin papa ya. Padahal kata si anak, papa aja gak pernah didik aku. Papa aja gak pernah perhatiin aku. Kenapa anak-anak bisa bandel, saudara? Salah satunya karena anak mencari perhatian. Kalau kita perhatiin kenapa ya? Ada satu anak yang bandel, super bandel. Karena dia sering cari perhatian untuk mendapatkan perhatian daripada orang tuanya. Tapi banyak anak-anak, saudara, mungkin dulu kita juga ya waktu kita kecil. Orang tua kita kerjanya cuma marahin kita terus. Dimarahin, perkataan mama, perkataan papa tajam. Kata-katanya setajam silet, saudara. Sehingga melukai hati kita. Saya banyak juga, saudara terkasih, terima DM. Ada orang-orang yang minta didoakan. Dan mereka berkata, saya sakit hati sama papa saya. Saya sakit hati sama mama saya. Di masa lalu, saudara, padahal yang nge-DM saya udah gede-gede. Bahkan udah ibu-ibu, udah punya anak. Ya, tetapi karena mereka dididik dengan cara yang tidak ideal, ada pola asuh yang jelek, saudara, sehingga mereka kecewa. Apalagi, saudara, ya, karena pengalaman buruk di masa lalu itu bisa membuat kita juga luka emosi. Karena pengalaman demi pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Teman saya satu kali udah gede, saudara, ya, maksudnya udah ya teman saya lah, cowok dia. Kita suka WA-WA-an ya, tanya kabar, hi hello segala macem. Kadang ketemu di satu tempat lagi pelayanan, ada dia juga say hello segala macem. Tanpa pernah saya tahu latar belakang dia. Sampai akhirnya satu kali dia kirimin ke saya. Dia kata, Pastor, coba lihat nih, ini cerita kisah hidup saya, kata dia. Oke deh, saya dengerin kisah hidupnya dia, kesaksiannya dia. Ternyata, saudara, dia punya pengalaman masa kecil yang sangat mengecewakan dia. Waktu dia kecil, umur 9 tahun atau 10 tahun, saudara, ya, dia tinggalnya di pinggir kota, bukan di kota besar. Tempatnya mungkin udah sore, sepi gitu, anak cowok jalan sendiri. Dan dia katakan dia jalan di tepi sungai, saudara. Dan di situ 3 orang abang beca lagi mungkin sore-sore lagi membersihkan badan, lagi mandi segala macam. Ya, dia anak kecil cuma lewat aja. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba 3 orang abang beca itu narik dia masuk ke sungai itu, saudara. Dan dia diperlakukan dengan sangat amat tidak senonoh di sana. Sexual assault, saudara, ya, diperlakukan secara tidak baik oleh 3 abang beca itu. Wah, dia sakit hati, dia luka hati, ya, walaupun kelihatannya sepertinya dia bertumbuh tambah dewasa, saudara. Tetapi sebenarnya di dalam dia menyimpan luka hati. Berapa banyak di antara kita, saudara, yang ternyata sampai hari ini, karena mungkin kita fatherless generation, kita orang-orang luka yang datang ke gereja, kita punya pengalaman masa lalu yang buruk dalam kehidupan kita. Di gereja ya mungkin kita bisa nyanyi, kita bisa angkat tangan. Tetapi jika kita tidak berusaha untuk memulihkan luka hati kita, maka satu saat luka hati itu akan bisa menjadi bom waktu yang meledak. Saya dibesarkan dari keluarga yang penuh dengan kasih, saudara. Saya bisa dikatakan minim sekali dengan pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Everything's good lah, semua oke lah, biasa-biasa aja, baik-baik aja. Tapi saya punya suami, saudara, suami saya. Dia adalah fatherless generation, ya. Dulu orang tuanya belum dalam Tuhan, orang tuanya tidak kenal Tuhan. Sehingga dari sejak dia usia 3 tahun, mama papanya sudah bercerai, ya. Kemudian dia dibesarkan tidak dengan orang tuanya. Kemudian saudara terkasih, dia mengalami yang namanya luka hati, luka batin di dalam kehidupan dia. Dan ketika terus luka itu dibawa tanpa pemulihan, saudara, ya, ketika saya mulai bertemu dengan dia, mulai pacaran sama dia, saya sudah bisa lihat ini adalah orang yang luka. Orang yang punya luka yang harus dipulihkan. Saudara, masih banyak saya lihat di tempat ini yang masih muda-muda. Anda masih pacaran sekarang, ya. Mungkin belum menikah. Wah, bagus, kenapa? Karena sekarang mumpung masih pacaran. Anda lihat pacar Anda.
Kalau kerjanya ngomel-ngomel mulu, dikit-dikit marah, dikit-dikit banting ya saudara ya. Bentar lagi Anda akan dibanting loh sama dia gitu ya. Dan jangan pernah bilang gini, gak apa-apa. Nanti kalau abis menikah pasti dia akan berubah. Saudara tahu dia akan berubah menjadi lebih galak lagi saudara ya. Kalau tidak dipulihkan. Banyak kita ternyata masuk di dalam pernikahan itu dengan bitterness. Dan orang yang fokusnya dengan bitterness itu akan destroy kehidupan kita. Jika kita hanya fokus kepada bitterness atau kepahitan, pasti kehidupan kita itu akan penuh dengan kehancuran. Nah untuk itu saudara ya, kalau kita ngerti, coba kita cek hidup kita. Jangan-jangan kita juga korban daripada luka hati. Atau pasangan kita korban daripada luka hati. Yang masih pacaran mumpung masih ada waktu nih ya, sembuhin dulu. Kalau yang udah menikah, sorry, tidak bisa diulang lagi waktunya ya. Tapi kesembuhan masih bisa tetap terjadi. Nah ciri-ciri orang yang luka ya, itu tuh biasanya suka gampang marah-marah ya. Kemudian suka jadi penakut, malu, stres. Tapi saudara jangan langsung menghakimi begitu suami Anda marah-marah, pasti kepahitan. Enggak gitu ya, belum tentu juga. Kesehatannya mudah terganggu ya, sakit kepala, teman kita bilang, minta Panadol sakit kepala, kepahitan ya kan? Enggak ya kan? Belum tentu saudara terkasih. Nah untuk itu kita kan gak mau dong untuk punya keluarga ya yang hancur gara-gara luka hati ini yang tidak terlihat tetapi mampu untuk menghancurkan saudara. Untuk itu apa yang harus kita lakukan saudara ya? Kita belajar lagi dari yang namanya Esau dengan Yakub. Singkat cerita, Esau itu punya kepahitan yang luar biasa bahkan sampai ingin ngebunuh yang namanya Yakub. Akhirnya Yakub disuruh pergi sama orang tuanya, kamu kabur pergi ke sana. Dia pergi dong saudara. Dan kalau kita tahu ceritanya dia ke rumah Laban, dia kerja di rumah Laban sampai 20 tahun. Punya istri 2, Lea dengan Rahel saudara. Dan akhirnya Tuhan suruh dia pulang lagi, balik lagi ke rumahnya. Nah masalahnya, ketika Yakub lari dari rumahnya saudara, dia gak pernah minta maaf sama Esau. Dia lari ketakutan, dia tahu Esaunya lagi sakit hati. Sekarang Tuhan suruh dia pulang ke rumahnya dan dia akan berhadapan dengan kakaknya si Esau yang kebenciannya bisa akan membunuh dia. Saudara, takut dong yang namanya Yakub. Aduh gimana nih ya, sehingga apa yang dia lakukan? Dia udah atur barisan ya, dia paling depan, ini budak-budaknya dia, kemudian istri dia yang pertama Lea, kemudian istri dia yang Rahel di paling belakang. Dia datang ke arah rumahnya saudara sambil deg-degan karena dia tahu kakaknya bisa aja ngebunuh dia karena kebencian. Dia sampai sujud ke tanah 7 kali saudara terkasih. Ya, itu yang dilakukan oleh dia karena dia tahu Esau benci sekali sama dia. Tetapi ternyata saudara, dugaan dia salah. Karena yang terjadi di dalam Kejadian 33 ayat yang keempat ini yang terjadi. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kok bisa? Orang benci gak mungkin begini. Lihat, hanya orang yang mengasihi yang bisa pelukan sambil dicium-cium, benar? Ibu-ibu kalau engkau lagi benci suamimu, terus suaminya gini, cium dong mah, ih jijai. Pasti gitu saudara ya, gak mau gitu kan. Gak mau, jangan pegang-pegang gitu kan, don't touch me gitu kan. Tapi kalau lagi sayang-sayangan, jangan deket, jangan jauh-jauh dong, deket-deket ya kan. Ini bisa berpeluk-pelukan karena sudah ada kasih sayang. Kenapa saudara? Berarti selama 20 tahun Esau ditinggalkan oleh Yakub. Esau marah, Esau kecewa luar biasa. 20 tahun sesuatu terjadi dalam kehidupan Esau. Benar saudara? Pasti ya. Kalau enggak seperti begini. Apa yang terjadi? Yaitu yang terjadi saya yakin. Bahwa Esau memberikan yang namanya pengampunan kepada Yakub saudara. Dia bikin keputusan. Dia mengampuni adiknya walaupun adiknya tidak pernah datang kepada dia untuk minta ampun. Saudara, hari ini engkau dilukai, engkau disakiti. Tetapi keputusan ada di tanganmu.
Karena hanya orang kuat yang bisa memberikan pengampunan. Pengampunan bukan berarti Anda menolong orang tersebut. Tetapi pengampunan Anda menolong diri Anda sendiri. Sehingga Anda terbebas dari penjara. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Esau mengampuni karena dia tahu jika dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Maka Tuhan pun akan mengampuni dia. Saudara, maukah Anda mengampuni? Orang itu mungkin sampai hari ini gak pernah minta maaf sama saudara. Orang itu masih jahat dalam hidupmu. Bahkan mungkin Anda udah gak pernah ketemu lagi orangnya. Papa gak pernah minta ampun mungkin sampai sekarang. Mama gak pernah minta ampun telah melukai hidupmu. Tetapi keputusan adalah di dalam diri kita. Sekalipun orangnya belum minta ampun. Tetapi kalau kita udah bikin keputusan untuk mengampuni orang itu, kita merdeka. Amin saudara. Beri tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mahatma Gandhi berkata begini, yang lemah tidak bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut untuk orang kuat. Nelson Mandela berkata apa? When a deep injury is done to us, we never heal until we forgive. Orang-orang hebat ini tahu, saudara terkasih. Pengampunan itu mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saya mau kasih lewat props, boleh saya minta tadi ada apa? Nah ya, ini dia. Boleh dibawa ke atas, terima kasih. Ya. Saudara, ini air ya. Anggap aja ini adalah kehidupan kita. Setiap kita di dalam kehidupan, saudara, di dalam kehidupan kita pasti kita mengalami masalah kok dari kecil ya, selalu ada tantangan dalam hidup. Anggap aja kita adalah jeruk. Saudara adalah jeruk. Ya kan ini cuma nganggap ya. Pada saat kita ada di dalam masalah, ini yang terjadi. Wow, kita bisa menang atas setiap masalah. Kita didesain oleh Tuhan seperti begini. Bisa mengalahkan setiap masalah. Dan kita bisa keluar menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Ngambang kan saudara. Tapi apa yang terjadi bagi orang-orang yang hatinya luka? Waktu kecil hatinya dilukai oleh papahnya. Waktu kecil mungkin saudara punya mama yang pilih kasih. Waktu kecil mungkin saudara punya papa yang otoriter sehingga melukai hatimu. Engkau mungkin pernah dibohongin sama pacarmu yang sudah mengambil yang terbaik dari hidupmu dan dia kabur lagi menikah sama orang lain. Mungkin kau pernah ditipu dalam kehidupanmu. Terus sehingga luka itu begitu banyak saudara. Engkau mengalami babak belur di dalam kehidupanmu. Sehingga orang-orang yang luka hati ketika mereka masuk di dalam kehidupan, ini yang terjadi. Mereka tenggelam saudara. Mereka gak bisa muncul ke permukaan karena ada dendam, ada kemarahan, ada kepahitan yang mereka simpan. Tetapi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya terlebih dahulu memberikan pengampunan buat kehidupan kita. Amin saudara. Waktu kasih Tuhan masuk dalam hidup kita, ini yang terjadi. Tuhan membalut luka hati kita dengan kasih-Nya yang Dia berikan saudara terkasih. Dia membalut, Dia membantu memulihkan luka hati kita. Ya. Dan pada saat Dia membalut hati kita bisa berkata, aku mengampuni orang tersebut. Walaupun orang itu belum minta maaf sama aku. Dan hasilnya kita kembali keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan ekstranya apa yang terjadi dengan Esau ketika dia akhirnya mengampuni saudara. Berkat Tuhan terbuka atas kehidupan Esau. Waktu Yakub pulang dia sudah nyogok, dia udah suruh budak-budaknya bawa. Kirim ternak berapa banyak untuk Esau. Karena dia maksudnya supaya menyogok kakaknya, supaya kakaknya berbelas kasihan sama dia. Tetapi ini yang terjadi. Di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-9. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi kata Esau apa?
Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ingat Esau berkatnya udah dicolong, dirampas, dicuri sama adiknya. Lalu waktu minta lagi sama papanya bilang aku udah gak punya berkat lagi untukmu. Jadi sepertinya kekayaan itu adanya di Yakub bukan di Esau. Tetapi saudara ketika Esau memutuskan untuk mengampuni adiknya, Tuhan pun memberkati kehidupan dia. Sehingga waktu adiknya kasih uang, saudara, dia berkata apa? Pegang adikku, aku punya banyak. Saudara coba, kalau saudara tiba-tiba ada orang datang kasih 10 juta. Saudara bakal nolak atau ngambil? Ngambil, saya udah tahu ya saudara ya. Nggak ditolak saudara ya. Tapi ini dia nolak. Kenapa? Karena dia punya bukan cuma 10 juta. Mungkin dia punya 10 juta terlalu kecil buat dia. Orang yang mengampuni, tunggu saja. Tuhan akan kirim berkat di dalam kehidupannya. Ada amin saudara? Hari ini jangan pulang lagi membawa dendam, membawa amarah. Hari ini setiap keluarga sekali lagi tidak ada yang sempurna. Keluarga yang kita baca Abraham, Ishak, Yakub aja nggak sempurna saudara. Tetapi Tuhan mencari keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Tuhan mencari orang-orang yang tidak sempurna karena justru untuk itulah dia datang ke muka bumi ini. Dia mencari orang-orang yang terluka, dia mencari orang-orang yang sakit, dia mencari orang-orang yang sakit hati saudara. Karena kasihnya mampu untuk memulihkan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara terkasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, tidak ada keluarga yang sempurna. Termasuk keluarga kami ya Tuhan. Setiap kami, setiap anak-anakmu, jemaat-jemaatmu di tempat ini, Engkau tahu persis apa yang pernah kami alami dalam kehidupan. Engkau tahu siapa-siapa pada hari ini Tuhan di tempat ini yang mengalami luka emosi, sakit hati, kekecewaan, bahkan masih menyimpan kepahitan. Engkau tahu siapa di tempat ini yang pernah dikecewakan, punya pengalaman kehidupan mungkin yang disimpan karena terlalu sakit, bikin trauma, terlalu jahat. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau untuk pulih. Kami mau Tuhan untuk mengambil satu keputusan dalam kehidupan kami. Mengampuni orang yang telah berbuat jahat tersebut. Sekalipun orang itu belum minta maaf kepada kami. Tetapi kami mengambil langkah iman. Mengampuni orang tersebut. Tuhan Yesus, sore hari ini, malam ini Tuhan. Siapapun yang datang, yang mendengarkan khotbah ini, dan yang sedang mengalami sakit hati, kasih Tuhan menyembuhkanmu. Kasih Tuhan membalutmu. Kasih Tuhan tersedia untukmu. Sehingga engkau akan dibebaskan. Kau bisa mengampuni dan engkau akan melihat perjalanan hidupmu ke depan akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa saat ini. Bagi setiap anak-anakmu yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman traumatis. Yang pernah mengalami masa kecil yang sulit. Yang pernah punya luka hati. Yang bahkan mungkin masih ada kepahitan dan luka hati yang tersimpan pada malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa setiap anak-anakmu saat ini juga kami berkata, aku siap untuk pulih, aku mau untuk pulih, dan aku mau untuk mengampuni orang yang bersalah di dalam kehidupanku. Tuhan, Kau merangkul kami satu persatu, Kau mengasihi kami, karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami. Kami percaya, kami keluar dari tempat ini, kami pulih, kami sembuh ya Tuhan. Perlahan-lahan tapi pasti kami akan semakin sembuh dan kehidupan kami akan berubah, akan berbeda. Kami merdeka, kami bebas dari setiap luka hati Tuhan. Dan kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ya, saudara diberkati malam hari ini. Mari yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Pastor Levi yang sudah jadi berkat bagi setiap kita dari ibadah ke-4 sampai ibadah ke-6 ini. Pastor Levi sudah memberkati jemaat NDC. Sekali lagi terima kasih Pastor Levi. Dan saudara tetap dukung dalam pembangunan PIK 2 yang sudah dimulai groundbreakingnya pada tanggal 14 Oktober yang lalu. Saudara tetap dukung
dalam 3D. Apa itu saudara? Doa, daya, dan itu saudara. Ya. Amin. Tadi siang ada seorang bapak WA saya saudara. Dia di WA-nya ngomong begini, Pak Ivan, saya mau janji iman, bagaimana caranya? Oh gampang, saya janjian sih saudara, karena kalau saya jelasin melalui telepon dia nggak bisa, saya janjian minggu depan ketemu. Tapi bagi saudara yang nggak gaptek, saudara bisa janji iman dengan buka apps NDC, di sana ada petunjuknya saudara. Dan saya yakin percaya tempat di PIK 2 itu akan menjadi tempat kemuliaan, menjadi tempat pemulihan, menjadi tempat revival bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi yang setuju kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, kita akan akhiri pada kita, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk satu ibadah yang luar biasa pada malam hari ini. Ibadah ini luar biasa bukan karena kehebatan, kemampuan dari manusia. Tapi ibadah ini luar biasa karena Tuhan hadir. Dan Tuhan sudah menjamah setiap kami. Sehingga sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pemulihan, kami pulang dengan kepastian. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan lepaskan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang tidak ada jalan keluar untuk masalah persoalannya. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Levi Supit yang sudah jadi berkat bagi kami pada hari ini. Berkati pengembalaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Supaya dimanapun hambamu ini berada, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan sebelum kami berpisah, kami mau mengangkat tangan kami untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang intim manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kami mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.